Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 5 SI Pagi A 2019 yang berisikan Doni Kenneth Go, NIM 1941013, Melinda Shuro Asyari, NIM 1941001, Reni Julita, NIM 1941080, Veronica Rosti Putri Borgias, NIM 1941019, Yusfa Awabil Cair, NIM 1941015. Pertama-tama mari kita mengenal apa itu Big Data. Big Data adalah kumpulan data yang lebih besar dan lebih kompleks, terutama dari sumber data baru. Set data ini sangat banyak, sehingga software pemrosesan data tradisional tidak dapat mengolahnya. Terdapat 5 bidang dalam pemanfaatan Big Data. Yang pertama, bidang e-commerce. Yang kedua, bidang kedokteran. Yang ketiga, bidang bisnis. Yang keempat, bidang smart city. Yang kelima, bidang pajak. Yang pertama, saya akan menjelaskan pemanfaatan Big Data dalam bidang e-commerce. Big Data Analysis dapat mendeteksi pola tersembunyi serta menemukan tren pasar yang tepat sehingga nantinya dapat dipertimbangkan saat pengembalian suatu keputusan. Maka dari itu, Big Data Analysis sangat perlu dilakukan agar informasi yang berada di dalam sebuah Big Data suatu perusahaan tidak terbuang sia-sia. E-commerce atau pasar online merupakan suatu transaksi, jasa atau produk yang dilakukan melalui teknologi internet. Melalui platform e-commerce, pembisnis dapat mengumpulkan berbagai macam data statistik yang berkaitan dengan performalitas e-commerce yang dimilikinya. Data yang dikumpulkan berupa data statistik, jumlah pelanggan, cara pelanggan mempertimbangkan produk atau jasa yang tersedia, sampai dengan data mengenai situasi di setiap pembelian. Penerapan Big Data dalam bidang kedokteran. Pada bidang kedokteran, banyak data yang harus diolah untuk memutuskan setiap masalah kesehatan pasien. Penerapan Big Data ini bisa untuk memutuskan penyakit apa yang sedang diderita pasien. Big Data mempermudah dokter atau perawat untuk menganalisis sehingga penyakit akan diketahui dengan cepat dan akurat. Penerapan Big Data untuk menentukan obat yang dokter berikan kepada pasien juga merupakan contoh yang paling sederhana, di mana dokter akan memberikan obat yang sesuai data penyakit pasien yang diderita dan akan memberikan obat sesuai data yang diterima. Ini dia manfaat Big Data dalam bidang bisnis. Apa saja manfaat Big Data dalam bidang bisnis? Yang pertama yaitu membantu suatu perusahaan berhubungan dengan pelanggan. Yang kedua, memberikan strategi yang efektif dalam hal pemasaran. Yang ketiga, mengoptimalkan media sosial. Yang keempat, mampu menarik perhatian dari pelanggan. Yang kelima, penggunaan pemasaran dalam memenuhi target bisnis. Yang keenam, dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu mampu menentukan strategi bisnis yang tepat. Pemanfaatan Big Data dalam bidang Smart City. Big Data dalam Smart City dapat menjadikan informasi strategis bagi masyarakat yang ingin keluar rumah dan berpergian. Big Data juga mampu membantu memberikan jawaban untuk memahami banyak hal, agar keputusan dan kebijakan yang diambil akan lebih efektif. Salah satu tantangan dalam penerapan Smart City adalah data yang ada di lingkungan
Sebuah kota belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga integrasi data masih sulit dilaksanakan. Sehingga pemanfaatan big data ini sangat penting dalam pengembangan smart city. Pemanfaatan big data ini bisa menunjang pelayanan lebih cepat lagi. Pemanfaatan big data dalam bidang pajak. Dalam bidang pajak, big data ini bisa meningkatkan pendapatan pajak negara. Kesadaran masyarakat terhadap wajib pajak masih kurang. Hal tersebut membuat Ditjen Pajak tidak mampu memenuhi target seperti yang diharapkan. Dengan mengimplementasikan dan menerapkan big data ini, Ditjen Pajak mampu mengambil data dari silsilah keluarga, kemudian bisa mengetahui barang apa saja yang dimiliki. Data lainnya yang bisa diambil oleh big data adalah jumlah kekayaan yang dimiliki, akun rekening bank, dan juga jenis pajak yang belum maupun sudah dibayar. Semuanya akan bisa ditampilkan satu. Ditjen akan mudah dalam mengecek apakah sudah membayar pajak atau belum. Demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.